Shalom, selamat berjumpa dengan saya, dan saat ini saya mau kesaksian tentang anak saya yang gegar otak ya. Waktu itu anak saya masih kecil, ia mau ke sekolah dan mandi dulu ya. Nah, ketika ia ke kamar mandi itu, dari tempat tidur tuh dia lari menuju ke kamar mandi, lalu terpeleset ya, jatuh, kepalanya tuh terbentur lantai dengan keras sekali. Tuh, kami mendengar itu dengan keras sekali ya, kami mendengar dari kamar ya. Apa yang kami dengar itu tidak main-main, keras sekali, sampai kaget, suara apa ya. Tidak lama kemudian kan anak kami menangis ya dengan begitu rupa. Lalu kami di kamar dengan cepat keluar ya untuk menolong anak kami ya. Ternyata lantainya itu sedang dipel oleh pembantu kami. Anak kami tidak tahu, makanya begitu dia lari langsung terpeleset begitu ceritanya ya. Lalu Cornelia berkata, wah kasihan ya Pak, waktu itu masih kelas berapa Pak anaknya? Ya masih TK bro. Nah, istri saya berusaha untuk mendiamkan anak kami agar cepat mandi dan masuk ke sekolah, itulah kira-kira ya. Saya sungguh sakit hati ya bro melihat anak saya dikerjain oleh si pilotnya, karena benar-benar kepalanya terbentur sangat keras di lantai. Kami mendengar itu dari kamar tidur ya, sungguh mengerikan. Saya pikir ini suara apa yang jatuh, ternyata kepala anak saya membentur lantai. Coba bayangkan, masih TK itu ya, anak perempuan. Lalu saya berdoa bagaimana caranya membalas si pilot yang bodoh linga-lingo koyo kebu itu ya, yang membuat sakit hati saya melalui anak saya itu. Lalu Roh Kudus memberitahu bahwa caranya membalas atau menyakiti hati si pilot adalah taatilah firman Allah. Jadi kalau kita sedang mentaati firman Allah, kalau kamu sedang mentaati firman Allah, itu si pilot sakit hati sekali ya. Sebaliknya, kalau kamu mau menyakiti hati Tuhan, ya lawan aja firman-Nya, dilanggar buat dosa terus. Nah itu kamu sedang menyakiti hati Tuhan. Itu hikmat itu muncul begitu diberikan oleh Roh Kudus kepada saya. Nah kan bentuk ketaatan terhadap firman Allah itu kan macam-macam bro ya. Misalnya kita berdoa ya loh, kita membaca Alkitab. Nah itu semuanya bentuk-bentuk ketaatan terhadap firman Allah. Sebaliknya kalau kita melawan firman Allah ya, kita mabuk-mabukan ya, kita suka berdusta, kita berzina, kita apalagi banyak sekali loh juga sama loh. Nah jadi waktu itu begitu saya diberitahu tentang caranya membalas kuasa jahat atau si pilot itu, harusnya kita mentaati firman Allah, banyak sekali yang harus ditaati. Saya milih untuk menginjil ya. Kalau kita mau menyakiti hati Tuhan, apalagi sebabnya kita harus melawan firman ya, dusta ya, pokoknya buat dosa itu kita sedang melawan firman, itu kita sedang menyakiti hati Tuhan Yesus. Sebaliknya kalau kita mau menyakiti hati si pilot, kuasa jahat, iblis, ya kita mentaati firman Allah ya, banyak sekali dong mentaati firman Allah. Saya milih menginjil dulu. Lalu saya putuskan untuk keluar rumah, bawa gitar, pakai topi tentara. Saya mulai menyanyi dengan keras dari rumah ke rumah ya. Isi lagunya saya cipta sendiri, saya ambil dari firman di Roma 14 ayat 12 yang demikian firman bunyinya ya, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah jadi saya cipta lagu itu dengan keras-keras, nyanyikan ya dari rumah ke rumah. Saya bilang bahwa suatu hari ya semua orang akan mati. Nah, itu dalam lagu ya. Setelah itu harus menghadap tahta Allah yang maha tinggi untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala yang dibuat selama hidup di dunia ini. Nah itu dalam lagu itu ya. Kemudian akan mendapat tempat yang abadi di surga kah di neraka. Nah sebelum semua itu terjadi, saya sampaikan berita sukacita bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Itu yang mendengar tuh mesti bingung ya, apa yang saya nyanyikan ini kok aneh ya, tidak seperti pengamen-pengamen lain ya.
Kalau waktu itu kan yang terkenal kan misalkan Solo Balapan, lagunya Didi Kempot almarhum itu ya, macam-macam. Tapi ini kok orang ini kok ngamen ini yang satu ini kok aneh nyanyinya, kok cerita tentang nanti akan mati dan seterusnya, nanti satu hari akan menghadap rata pengadilan tinggi dan sebagainya, lalu suruh percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Sebab itu mereka bingung gitu ya dengan apa yang saya nyanyikan nih. Ada pengamen aneh nih, mereka pada keluar rumah juga lihat saya ya, karena saya nyanyi dengan keras bro ya, walaupun tidak pakai mic saya dengan keras nyanyi karena saya gregetan membalas sakit hati saya sama si pilot itu dengan cara menginjil seperti itu. Lalu saya pergi terus dari rumah ke rumah seperti itu. Lalu Cornel ini bilang, wah apa bapak nggak takut? Ya saya bilang, saya hilang bro takut saya bro, karena motif saya kan mau mentaati firman Allah dengan cara menginjil itu dan membalas sakit hati saya sama si pilot atas perbuatannya kepada anak saya yang dibenturkan di lantai itu bro. Nah itu jadi saya hilang takutnya bro. Banyak orang beri uang, tentu saya tolak lah, karena motif saya kan bukan ngamen tapi bukan cari uang recehan, tapi memberitakan Injil. Lalu Cornelius berkata, oh iya ya, banyak tuh yang ngamen nyanyi lagu gereja buatnya cari uang recehan pak, sungguh memalukan Tuhan Yesus itu. Betul bro, orang Kristen yang nggak tahu malah seneng ya dengan orang kayak gitu ya, lalu diberi uang yang banyak, padahal orang seperti itu sedang memalukan nama Tuhan Yesus itu, karena sebagai orang benar itu tidak akan meminta-minta ya. Ada ayatnya itu di Mazmur 37 ayat 25, demikian firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. No, ini jadi kalau ada orang ngamen lagu-lagu gereja, usir saja sudah, itu malah memalukan nama Tuhan. Jangan malah bangga, senang, wah kok orang ini kok menyanyi lagu rohani buat ngamen. Jangan malah kebalik-balik gitu pikirannya ya, tapi malah usir tuh, memalukan nama Tuhan saja ya. Tuhan Yesus tidak pernah ngajari seperti itu, jadi orang minta-minta. Tapi sebaliknya anak Tuhan tuh memberi ya, kaya, bukan seperti itu. Lalu Cornelius berkata, iya betul pak, itu ngamen kelas teri pak namanya pak. Nah yang ngamen kelas kakap itu dia nyanyi lagu gereja di gereja-gereja atau di hotel-hotel, di persekutuan-persekutuan yang pakai gedung-gedung mewah, motifnya cari uang persembahan itu pak. Itu pengamen kelas kakap namanya, tidurnya aja minta hotel bintang 5 gitu ya. Terus bagaimana pak ceritanya anaknya pak? Ya setelah saya selesai menginjil, saya pulang bro. Sampai di rumah diberitahu bahwa anak saya itu masuk rumah sakit, katanya gegar otak, karena di sekolah sudah muntah 7 kali dan kepalanya pusing gitu bro. Lalu Cornel berkata, wah kasihan ya. Iya, saya langsung katakan kepada yang memberitahu itu, saya bilang, tidak, anak saya sehat walafiat, tidak ada gegar otak. Saya langsung masuk kamar dan berdoa bro. Yang beritahu itu kakak ipar saya yang waktu itu memang belum bertobat ya, serumah dengan saya. Dalam hatinya mungkin berkata, Bapak Edan di pertawan gegar otak kok malah jawabnya tidak ya. Itu kan saya kan spontan bro dengan kata-kata iman ya. Jadi seperti itu, saya nggak peduli, saya selesai berdoa lalu kami ke rumah sakit untuk melihat anak saya. Sampai di kamar rumah sakit, anak saya sudah diinfus, tangannya diikat. Wah kasihan ya. Saya melihat hal itu tambah gemes sama si pilot bro. Dalam hati saya berkata, tunggu ya, saya akan balas lebih lagi kamu ya. Kami lalu dipanggil oleh dokternya, lalu diberitahu tentang kondisi anak saya, bahwa kalau orang mengalami benturan di kepala, entah karena kecelakaan, entah karena jatuh dan sebagainya, lalu muntah-muntah dan pusing, maka hal itu adalah gegar otak ya. Itu secara medis begitu. Lalu dokter itu berkata bahwa anak saya mau di scanning, dilihat disinar ya, difoto bagian kepalanya, mau dilihat apakah ada pendarahan apa tidak. Kalau ada, segera kan bisa ditangani, seperti itu maksudnya. Lalu kami menjawab, ya gini dok, saya akan berunding dulu sama istri, nanti kalau oke saya akan beritahu
Nah, lalu dokternya bilang, ya secepatnya ya, karena ini kan sudah jelas kok tanda-tandanya seperti itu. Nanti bapak jangan lama-lama. Oke pak, oke dok, saya akan berunding dulu. Nah lalu saya bertanya kepada istri saya, bagaimana, mau percaya kata firman Allah bahwa anak kita sudah sembuh oleh bilur-bilurnya, atau percaya kepada kenyataan yang tidak sama dengan kata firman Allah? Lalu istri saya ini menjawab, terserah kamulah. Lalu saya bilang, baik, kita percaya kata firman Allah saja, yakni Sani anak kita sudah sembuh oleh bilur-bilurnya, sudah sembuh ya. Hal ini sesuai dengan kata firman Allah di 1 Petrus 2 ayat 24 toh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah ini ya, pegang. Nah, lalu kami pulang ya dari rumah sakit. Lalu sorenya kami besok lagi ke rumah sakit dari sore itu, dari siang ya, pagi itu kami ke rumah sakit sampai siang, lalu kami pulang. Lalu sorenya kami balik lagi ke rumah sakit untuk besok anak kami. Sebelum sampai di bangsal di mana kamar anak kami dirawat beberapa meter, saya mendengar anak saya tuh menangis. Waduh gitu. Lalu si pilot berkata, anakmu kesakitan, syukur karena kamu fanatik sekali gitu. Wah, saya juga mikir ya, waduh, iya ya, bagaimana nih? Nah, tapi suara Roh Kudus berkata, jangan takut, anakmu sudah sembuh. Wah, haleluya. Saya langsung bergegas masuk ke bangsal anak saya, dan memang dia sedang menangis ya. Lalu saya bilang, apanya yang sakit San gitu. Anak saya bilang, tangannya apa yang sakit, diinfus. Wah, puji Tuhan, saya pikir kepalanya yang sakit, ternyata tangannya ya, itu infusnya sudah habis. Puji Tuhan, saya bilang, wah ini sudah sembuh betul. Langsung saya panggil susternya untuk melepaskan infus anak saya itu Bu. Namun susternya nggak berani. Lalu ya ke kantor memanggil kepala susternya, perawat ya, kepala suster perawat. Dan kepala suster itu berkata kepada saya, Pak, kami nggak berani Pak, nanti kami dimarahin dokternya kalau melepas infus itu. Lalu saya bilang, kalau dimarahi bilang aja, saya suruh itu orang tuanya sus, saya bilang gitu. Lalu susternya itu malah tidak mau menjawab, malah dia ke kantor lalu ngambil surat yang isinya tentang pencabutan infus anak saya. Terus dia bilang, kalau bapak memaksa untuk kami mencabut infus, ini tolong dibaca dan ditandatangani ya. Lalu saya baca tulisan itu, pokoknya ini kalau di infus dicabut, kalau ada apa-apa itu di luar tanggung jawab rumah sakit, intinya gitu. Terakhir ditulis, apabila ada apa-apa atas anak saya, maka pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab. Nah, saya begitu baca itu terus terang ya agak gentar juga ya, karena yang mengalami kan bukan saya sendiri bro, melainkan anak saya. Jadi hal ini tidak mudah ya menghadapi kenyataan seperti itu ya. Saat seperti itu saya tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus atau firman Allah itu ya dan amin. Dan itu butuh keberanian untuk bertindak bro, karena itu dihadapkan pada tantangan yang langsung ya, kenyataan yang tidak sama dengan kata firman. Lalu Cornel itu berkata, oh iyalah, karena hal itu kan tidak main-main loh ya, karena faktanya anak bapak kan mengalami muntah-muntah 7 kali di sekolah dan kepalanya pusing-pusing. Memang secara medis itu gejala gegar otak memang ya, kalau orang alami seperti itu. Saya jawab, betul bro, saya dengan penuh iman menandatangani surat pernyataan itu dengan penanggung jawab yang saya isi Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi penanggung jawab itu saya isi, bukan saya, tapi saya isi Tuhan Yesus. Cornelius ketawa. Iya, susternya baca itu mungkin berkata, bapak udah stres itu. Betul bro, karena saya mentaati firman Allah yang berlawanan dengan kata kenyataan toh, ya pasti hal itu dianggap gila oleh orang yang tidak beriman ya. Ini wajar lah. Nah, setelah infusnya dilepas, anak saya itu merasa senang, sukacita ya, gembira dia, seperti orang lepas dari apa begitu ya, sukacitanya bukan main ya. Lalu dia minta turun dari ranjang dan minta jalan-jalan seluruh rumah sakit tuh. Bayangkan ya,
betapa sukacitanya dia sudah beberapa jam diikat di ranjang ya. Begitu dilepaskan dia senang sekali ya. Cornel berkata, oh langsung sembuh ya Pak? Iya, langsung sembuh bro, mujizat terjadi. Lalu saya langsung ke kantor minta anak saya pulang hari itu juga. Susternya bingung, tapi saya bilang bahwa anak saya sudah sembuh. Susternya bilang, kan tadi pagi dokter mau nyekening kepala anak bapak, lalu bapak mau berunding dan mengabari. Jadi belum mengabari kok malah minta pulang, bagaimana? Saya jawab, iya sus, gak usah di scanning karena anak saya sudah sembuh. Sekarang mau minta pulang, saya bilang begitu. Susternya ini lagi-lagi mungkin bapak gila nih saudara. Akhirnya suster kepala itu minta saya tanda tangan surat pernyataan lagi ya. Ya isinya sama, penanggung jawab saya tulis Tuhan Yesus, saya tulis begitu ya. Ya susternya mungkin batin apa dalam hati ya, orang memang bapak gila ini ya. Ya lalu kami berkemas pulang ya, setelah dilepas infusnya, setelah semuanya beres, surat-surat kami habis berapa saya bayar langsung, oleh karena ada berkat Tuhan yang pas ya. Ketika kami tidak pergi dari kamar, ada bapak dari 2 orang anak yang anaknya dirawat sekamar dengan anak saya tuh minta agar anaknya didoakan ya, karena lihat mujizat terjadi begitu rupa. Lalu saya tanya, apa bapak percaya Tuhan Yesus? Bapak itu menjawab, ya tapi sudah jarang ke gereja Pak. Wah ini tidak kebetulan, saya bilang kalau begitu bapak harus janji sama Tuhan Yesus kalau nanti anaknya sembuh harus kembali ke gereja cari Tuhan, siap enggak? Lalu bapak itu berkata, iya Pak, saya mau berjanji sama Tuhan. Nah lalu saya berdoa buat 2 anaknya yang sakit panas tinggi dan kami terus pulang. Nah, saya percaya anak itu juga pasti sembuh karena Tuhan Yesus kan tidak bisa dusta ya, barang siapa percaya dia akan tidak dipermalukan. Lalu Cornel berkata, wah luar biasa Tuhan Yesus ya. Jadi hari itu juga anak bapak sembuh total ya, nggak gegar otak. Iya bro, itu secara medis memang anak saya gegar otak karena udah muntah-muntah sampai 7 kali loh, dan kepalanya pusing loh di sekolahan. Namun karena iman kami yang membuat mujizat itu bisa terjadi, itu karena iman kami bro, tidak takut saya. Nah saat itu anak kami Sani bahkan udah jadi, nah saat ini anak kami malah sudah jadi dokter bro, haleluya. Cornel berkata, wow, sungguh kesaksian yang luar biasa Pak. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Seharusnya anak saya gegar otak, mungkin jadi bodoh dan sebagainya secara fakta ya, tapi justru anak saya bisa studi kedokteran sampai saat ini dia ambil S2, sudah lulus dan sudah praktek. Ini kalau bukan karena kemurahan Tuhan Yesus jelas nggak mungkin bro. Biaya dari mana bisa kuliah kedokteran itu ya? Waktu itu saya ingat tahun 2011 anak saya itu minta masuk kedokteran ya. Saya bilang kalau kamu mau sekolah kedokteran kamu berdoa, biayanya tuh tidak sedikit loh ya. Masuk universitas kedokteran itu mahal, karena saya punya temen yang sekarang sudah jadi dokter juga dulu ya, waktu itu mungkin masih murah dibandingkan sekarang ya, sama sekarang ya. Bisa 1 mobil kijang itu masuk untuk biaya bahkan kurang ya. Lalu tahun 2011 itu anak saya mencoba untuk masuk tes di salah satu universitas ya, untuk masuk di bagian kedokteran. Akhirnya memang diterima loh, namun karena reguler jadi biayanya banyak, nggak ada yang bisa bayar. Saya sendiri yang terus terang nggak ada uang untuk membiayai anak kuliah itu, anak saya itu. Akhirnya dia cancel ya, setahun itu dia tidak sekolah, tidak kuliah, tapi dia baca terus, karena anak saya ini memang suka sekali membaca ya. Ketika saya menjemput dia dari SD sampai SMA itu, setiap pulang tuh saya lihat dia ada di perpustakaan ya, jadi senang membaca anak itu memang. Nah tahun 2012 ya coba tes lagi lewat jalur prestasi ya di salah satu universitas negeri, dan goal, puji Tuhan ya, dia jadi diterima dengan biaya beasiswa yang tidak perlu membayar karena tes semuanya lulus, termasuk bahasa Inggrisnya juga sudah oke. Sampai akhirnya dia jadi asdos ya, asisten dokter ya, sampai dia lulus kedokteran dengan nilai yang kumlot bro. Ini semua kalau bukan karena kemurahan Tuhan Yesus, coba bagaimana bro saya bisa saksikan ini. Cornelius berkata, luar biasa Tuhan Yesus, luar biasa kesaksian yang Tuhan
berikan kepada Bapak. Terima kasih berkat kesaksiannya Pak, sangat menguatkan iman kami. Selamat ya Pak, atas anak Bapak. Tuhan Yesus memberkati ya. Thank you bro. Terima kasih untuk saudara semuanya yang sudah mendengar kesaksian saya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara semuanya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.